Halo anak, selamat datang di kelas matematika. Halo Suradikara, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi statistik, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ukuran pemusatan data? Mari kita ikuti video berikut ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rataan hitung data tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke rataan hitung data kelompok. Nah, di sini diberikan contoh, disajikan tabel distribusi frekuensi dengan interval itu yang pertama, kelas pertama 21 sampai 25, frekuensinya 2, kelas kedua 26 sampai 30, frekuensinya 8, dan seterusnya sampai kelas terakhir 46 sampai 50 itu frekuensinya 2. Nah, bagaimana cara kita menentukan rataan hitung untuk data kelompok ini? Nah, untuk menentukan rataan hitung data kelompok, kita bisa menggunakan dua cara. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk cara 1. Oke, perhatikan di sini disajikan rumus untuk menghitung rataan data kelompok. Di sini kalian perhatikan X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai R dari FI dikali XI dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai R dari FI. Nah, sekarang kita lihat itu artinya apa masing-masing itu di mana. Perhatikan X bar itu seperti biasa itu adalah rataan atau yang kita sebut dengan min. Yang berikut FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Nah, XI itu apa? XI itu adalah titik tengah kelas ke I. Dan yang terakhir sigma dari I sama dengan 1 sampai R dari FI itu tidak lain adalah N atau banyak data. Oke, silakan diperhatikan. Kalian sudah lihat maksud dari X bar itu apa, FI itu sebenarnya apa. Mungkin nanti yang perlu kalian ingat itu adalah XI. Ingat ya, XI itu adalah titik tengah. Ibu sudah jelaskan sebelumnya di distribusi frekuensi, di mana XI itu kita peroleh dari setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Jadi setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Nah, perhatikan baik-baik ini untuk cara 1. Oke, sekarang mari kita tentukan rataan hitung untuk data kelompok kita ini dengan menggunakan cara 1. Nah, langkah pertama yang harus kalian buat adalah kalian membuat tabel distribusi frekuensi ya. Buat lagi tabel tadi. Bedanya di sini kamu tambah 2 kolom lagi. Di mana kolom pertama itu tetap interval, kolom kedua itu frekuensi, kolom ketiga itu kamu buat titik tengahnya, kolom untuk titik tengah, dan kolom yang terakhir itu adalah kolom dari FI dikali dengan XI. Nah, sekarang kita lihat yang kolom pertama dan kolom kedua Ibu tidak perlu jelaskan. Kita masuk ke kolom ke 3 dan kolom keempat. Nah, untuk kolom ketiga jelas ya, di situ yang harus kita tulis adalah titik tengah. Kita lihat untuk kelas interval yang pertama, titik tengahnya berapa? Titik tengahnya adalah setengah kali batas bawah 21 ditambah berapa? Ditambah 25. Itu adalah setengah kali 46, ya toh? Setengah kali 46. Ini Ibu tulis di sini, hasilnya ini adalah 46, tinta merah. Setengah kali 46, setengah kali 46 itu berapa? Setengah kali 46 itu adalah 23.
Perhatikan baik-baik cara menentukan titik tengah. Nah, untuk kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, untuk menentukan titik tengah bisa kalian tentukan dengan cara ini, setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Tapi ada satu cara mudah untuk menentukan titik tengah. Jika titik tengah kelas interval yang pertama itu sudah kalian ketahui, caranya bagaimana? Jumlahkan dengan panjang kelasnya. Maka kalian harus tahu panjang kelasnya berapa. Di sini panjang kelasnya adalah, atau C itu adalah apa? 26 dikurangi 21. 5 ya? Panjang kelasnya 5. Ingat, panjang kelasnya 5. Maka kalau panjang kelasnya 5, maka titik tengah untuk kelas interval yang kedua itu adalah 23 ditambah 5. Berapa 23 ditambah 5? 28. Selanjutnya kelas ketiga 28 ditambah 5, 33. Kelas keempat 33 tambah 5, 38. Selanjutnya kelas ke 5, 38 tambah 5, 43. Dan kelas terakhir 43 ditambah 5, 48. Nah, kalau ini uraikan secara panjang, titik tengah itu berarti datanya itu harus ada di tengah-tengah. Nah, kita lihat untuk kelas yang pertama ya, kita buktikan betul tidak untuk kelas pertama itu adalah 23. Perhatikan ke sini. Ya, datanya kalau kita uraikan atau kita jabarkan 21, 22, 23, 24, 25. Kelihatannya yang ada di tengah-tengah itu adalah 23 atau 23 ini adalah XI. Ini maksudnya, jadi data yang ada di tengah, titik tengahnya. Selanjutnya, kalau sudah dapat titik tengah, apa yang kau buat selanjutnya? Yang kau buat selanjutnya adalah kalikan frekuensi dengan titik tengahnya untuk mendapatkan FI dikali dengan XI. Maka untuk yang pertama 2 kali 23. 2 kali 23 itu adalah 46. Oke, ini akan kita buat untuk kelas kedua sampai kelas ke-6. Oke, setelah kita cakar, ternyata untuk kelas interval kedua sampai kelas interval ke-6, hasil kali dari FI dikali dengan X itu masing-masing adalah 224, yaitu 8 kali 28, terus 9 kali 33 itu 297, dan seterusnya 2 kali 48 itu adalah 96. Nah, selanjutnya buat apa? Kita jumlahkan atau kita cari yang namanya sigma FI. Nah, ini sigmanya dari berapa? Dari I sama dengan 1 sampai R-nya berapa? R-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti sampai 6. Nah, sama juga yang ini. Ini berarti dari I sama dengan 1 sampai R. R-nya 6. Oke, kita dapat untuk sigma FI-nya itu 30 dan sigma FI kali XI-nya itu adalah 1020. Selanjutnya buat apa? Kita tentukan rataan. Ingat rumus tadi ya. Rataan hitung itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 6. Iya toh? Karena kita sudah tahu I-nya kita itu dari 1 sampai R. R-nya 6 dari FI kali XI dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 dari FI. Di sini tadi berapa? Jangan lupa. Ini adalah 1020 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 30. Hasilnya itu adalah 34. Berarti rataan hitung dari soal kita tadi atau dari tabel interval tadi itu adalah 34. Nah, biasanya kalian itu proses pengerjaannya betul, tapi kenapa tiba-tiba rata-ratanya salah? Biasanya keliru di perhitungan.
Jadi semua proses perhitungan itu dilakukan dengan teliti sehingga hasilnya kalian itu tidak keliru. Oke, demikian penjelasan Ibu untuk cara 1. Selamat belajar, selamat mencoba.